Saya Rizky Siombing dari kelompok 5 dan inilah presentasi kami. Teori kependudukan. Yang pertama, teori Malthus. Jika populasi cenderung bertambah lebih cepat daripada persediaan pangan, maka Malthus menjelaskan ada dua cara yang dapat menghambat laju pertumbuhan penduduk. Yang pertama, positive checks, yaitu di luar kekuasaan manusia. Penyebab kematian dan kenaikan tingkat kematian seperti kemiskinan, penyakit, epidemi, kelaparan, dan perang. Yang kedua ada preventive checks, atau bisa diusahakan oleh manusia. Pembatasan tingkat kelahiran melalui aborsi dan alat kontrasepsi. Lalu teori selanjutnya ada seorang ahli ekonomi klasik pada abad ke-19 yaitu Adam Smith dan Ricardo. Teori hasil yang berkurang kepada tenaga kerja dan menekankan kepada kenaikan produksi. Yang selanjutnya ada sosialis dan Marxis pada abad ke-19. Masalah kependudukan atau kelebihan tenaga kerja adalah akibat dari sistem ekonomi kapitalis. Yang selanjutnya ada New Malthusian pada abad ke-19 sampai 20, membatasi pertumbuhan penduduk dengan pembatasan kelahiran. Malthus sendiri menantang pembatasan kelahiran. Perkembangan penduduk dunia. Manusia mendiami bumi sejak sekitar 2 juta tahun yang lalu. Sampai tahun 10.000 sebelum Masehi, jumlah penduduk dunia diperkirakan hanya sekitar 5 juta jiwa. Saat lahir Nabi Isa, jumlah penduduk dunia diperkirakan 250 juta. Tahun 1665, jumlah penduduk dunia sekitar 500 juta. Awalnya, pertumbuhan penduduk sangat lambat dan bertahan sampai berabad-abad, sampai terjadinya ledakan penduduk yang dimulai sebelum abad ke-18. Abad berikutnya, kemajuan teknologi di Eropa dan di beberapa belahan dunia mulai menunjukkan hasil. Penemuan obat-obatan seperti penisilin dan peningkatan sanitasi lingkungan mengurangi berbagai penyakit. Penemuan alat transportasi, peluasan perdagangan, persediaan pangan lebih mudah didapat, perbaikan nutrisi. Tingkat kematian mulai menurun dan angka harapan hidup mulai meningkat. Tingkat fertilisasi masih tinggi, ledakan penduduk karena selisih tingkat fertilisasi dan mortalitas tinggi. Tahun 1950, jumlah penduduk dunia sekitar 2,5 miliar atau dibutuhkan waktu 100 tahun agar jumlah penduduk meningkat 2 kali lipat. Penemuan penisilin dan obat-obat lainnya, serta program kesehatan masyarakat yang meningkat sejak 1960. Akibatnya, hanya dalam waktu 35 tahun, yaitu tahun 1950 hingga 1985, jumlah penduduk bertambah hampir 2 kali lipat menjadi 4,8 miliar karena turunnya jumlah kematian. Yang terakhir adalah pertumbuhan penduduk di negara berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan negara maju. Perkembangan penduduk Indonesia. Terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang cukup tajam menandai masuknya era modern dari sejarah demografi, dinyatakan sebagai transisi demografi tahap kedua. Transisi ini bersamaan dengan perubahan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi modern. Industrialisasi dan urbanisasi mempunyai dampak pada perubahan perilaku demografi. Data jumlah penduduk Indonesia pada abad ke-19 hanya tersedia untuk penduduk Jawa, yang berasal dari hasil sensus Raffles yang menunjukkan jumlah penduduk Jawa pada tahun 1815 sebesar 4,5 juta jiwa. Data lainnya berasal dari hasil registrasi desa dan hasil perkiraan para ahli zaman tersebut. Tabel berikut adalah perkembangan jumlah penduduk Jawa pada tahun-tahun tertentu selama periode tahun 1795 hingga 1900. Data resmi tentang perkembangan dan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang berasal dari sensus penduduk selama periode tahun 1930 hingga 2010 terdapat pada tabel berikutnya. Transisi demografi. Teori transisi demografi menerangkan perubahan jumlah penduduk yang terjadi akibat kelahiran dan kematian, yang dibuat berdasarkan pengalaman negara-negara Eropa pada masa lampau. Secara umum, ada 4 tahapan transisi demografi, mulai dari mortalitas dan fertilitas yang tinggi pada tahap pertama, sampai dengan mortalitas dan fertilitas yang rendah pada tahap keempat. Saat ini, ada kecenderungan terjadi transisi demografi tahap kelima, di mana fertilitas lebih rendah daripada mortalitas, sehingga jumlah penduduk cenderung terus berkurang setiap tahunnya, seperti yang terjadi di beberapa negara Eropa dan juga Jepang. Tahap pertama yaitu tahap stasioner tinggi, di mana pada tahap ini kelahiran tinggi, lalu kemudian kematian juga tinggi, sehingga pertama penduduknya 0. Kelahiran tidak terkendali dan kematian tinggi karena gagal panen.
kelaparan dan daya tahan tubuh rendah, serta adanya penyakit menular. Kemudian yang kedua adalah tahap awal perkembangan, di mana pada tahap ini jumlah kelahiran tinggi tetapi kematian cenderung menurun, sehingga pertambahan penduduk melonjak drastis. Di mana pada tahap ini revolusi industri, kemajuan teknologi, dan penemuan obat-obatan modern, terutama penisilin sesudah tahun 1930 yang menyebabkan angka kematian menurun, sedangkan angka kelahiran relatif tidak banyak berubah karena pandangan mengenai jumlah anak banyak lebih menguntungkan. Akibatnya pertumbuhan penduduk meningkat secara drastis. Kemudian tahap ketiga adalah tahap akhir perkembangan, di mana pada tahap ini angka kelahiran turun cepat akibat pendidikan yang semakin baik serta penemuan berbagai alat kontrasepsi. Di samping itu angka kematian juga menurun walaupun lebih lambat dari sebelumnya, sehingga pertambahan alami penduduk cukup cepat. Yang keempat adalah tahap stasioner rendah, di mana pada tahap ini tingkat kelahiran rendah, kematian juga rendah, namun pertambahan penduduk juga rendah. Pertumbuhan penduduk kembali ke kondisi seperti tahap pertama, yaitu mendekati 0, di mana angka CBR sama dengan CDR. Akibatnya kondisi sosial ekonomi yang maju. Kemudian tahap kelima yaitu tahap menurun, yaitu transisi demografi kedua. Tahap ini diajukan oleh Van de Ka pada tahun 1987. Pada tahap ini tingkat kelahiran sangat rendah, namun kematian juga rendah, bahkan kematian itu lebih besar dari kelahiran, sehingga pertumbuhan penduduk menjadi negatif. Tingkat fertilitas rendah dapat terjadi karena adanya perubahan dalam kehidupan keluarga, seperti perubahan kohabitasi, yakni hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, pendewasaan usia perkawinan, masa subur dan melahirkan, bertambahnya jumlah wanita tanpa anak baik secara sukarela maupun terpaksa, serta bertambahnya jumlah orang tua tunggal. Pada tahap ini didasarkan pada pengalaman dari negara-negara maju di Eropa. Kemudian struktur dan komposisi penduduk. Struktur komposisi penduduk dapat diklasifikasikan menurut karakteristiknya. Ada 4, yaitu yang pertama karakteristik demografi, seperti umur maupun jenis kelamin. Yang kedua ada karakteristik sosial, seperti tingkat pendidikan maupun status perkawinan. Lalu yang ketiga adalah karakteristik ekonomi, seperti lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan maupun tingkat pendapatan. Dan yang keempat adalah karakteristik geografis atau tempat tinggal, seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan atau desa, dan daerah perkotaan atau pedesaan. Yang pertama, menurut karakteristik demografi, pelompokan penduduk berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada tiap individu. Yang pertama, ciri yang utama adalah umur dan juga jenis kelamin, dan ciri lainnya adalah jumlah anak yang pernah dilahirkan bagi perempuan yang telah menikah. Kemudian yang kedua, menurut karakteristik sosial. Yang pertama, menurut karakteristik pendidikan, pengelompokannya yaitu ada 4. Yang pertama, komposisi penduduk menurut ijazah tertinggi yang ditamatkan. Yang kedua, komposisi penduduk menurut usia sekolah. Yang ketiga, komposisi penduduk menurut kemampuan membaca dan menulis. Dan yang keempat adalah komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan. Yang kedua adalah status perkawinan. Status perkawinan di Indonesia dibedakan atas ada 4, yaitu yang pertama belum kawin, kedua kawin, ketiga cerai hidup, dan keempat adalah cerai mati. Kemudian yang ketiga menurut karakteristik ekonomi. Sebelum itu perlu kita ketahui bahwa ada yang namanya pengklasifikasian ketenagakerjaan di Indonesia, yaitu penduduk dibedakan menjadi 2, yaitu usia kerja dan bukan usia kerja. Untuk usia kerja dikelompokkan lagi menjadi 2, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja diklasifikasikan lagi menjadi 2, yaitu yang bekerja dan juga pengangguran. Untuk yang bekerja diklasifikasikan menjadi 2, yaitu sedang bekerja dan sementara tidak bekerja. Sedangkan untuk pengangguran dibedakan menjadi 4, yaitu mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, kemudian putus asa, yaitu merasa tidak mungkin lagi untuk mendapatkan pekerjaan dan sudah diterima bekerja tapi belum mulai bekerja.
Dan kita masuk ke pengklasifikasian untuk menurut karakteristik ekonomi. Yang pertama adalah lapangan pekerjaan utama. Lapangan pekerjaan utama adalah bidang kegiatan dari pekerjaan atau usaha atau perusahaan atau kantor tempat seseorang bekerja, atau yang dihasilkan oleh perusahaan atau kantor tempat responden bekerja. Jika seseorang hanya mempunyai satu pekerjaan, maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan utama. Jika pekerjaan ini dilakukan lebih dari satu, maka penentuan pekerjaan utama didasarkan pada waktu yang terbanyak digunakan. Klasifikasi lapangan pekerjaan utama bisa menggunakan klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KLBI tahun 2015. Kemudian yang kedua adalah status pekerjaan. Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit atau usaha atau kegiatan. Mulai tahun 2001, status pekerjaan dibedakan menjadi 7 kategori, yaitu yang pertama berusaha sendiri, kedua berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar, ketiga berusaha dibantu buruh tetap atau buruh bayar, yang keempat buruh, karyawan atau pegawai, yang kelima pekerja bebas di pertanian, yang keenam pekerja bebas di non pertanian, dan yang ketujuh pekerja keluarga atau tidak dibayar. Kemudian yang ketiga adalah jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan adalah macam yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang atau apa yang dilakukannya di tempat bekerjanya. Klasifikasi jenis pekerjaan menggunakan klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia atau KBJI tahun 2014. Dan yang keempat adalah tingkat pendapatan adalah pengelompokan penduduk berdasarkan pendapatannya. Kemudian yang terakhir menurut karakteristik geografis. Dari hasil pengelompokan penduduk menurut kriteria geografis dapat dijadikan acuan bagi pemerintah untuk mengevaluasi setiap kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil evaluasi kemudian dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk tetap melaksanakan kebijakan yang telah dilaksanakan atau memperbaharui kebijakan tersebut. Sebagai contoh, berdasarkan hasil evaluasi data kependudukan secara geografis, terjadi persentase urbanisasi yang besar di wilayah Indonesia. Maka dari hasil tersebut dapat dievaluasi bahwa pemerintah dapat menerapkan kebijakan baru untuk menangani masalah urbanisasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu ukuran-ukuran dalam demografi. Adapun ukuran-ukuran dalam demografi yaitu yang pertama angka mutlak. Angka mutlak merupakan jumlah mutlak dari penduduk yang ada pada suatu wilayah dan periode tertentu. Yang kedua yaitu rate. Rate merupakan frekuensi dari kejadian demografi dalam suatu populasi selama periode tertentu dibagi dengan populasi yang mengalami pada periode tertentu. Rate biasanya per 1000 penduduk. Yang ketiga yaitu rasio. Rasio merupakan hubungan dari suatu subgrup populasi terhadap total populasi. Misalnya, penduduk laki-laki sebanyak X, penduduk perempuan sebanyak Y, maka rasio jenis kelamin tersebut yaitu X per Y. Selanjutnya yang keempat, proporsi. Proporsi merupakan hubungan dari populasi subgrup terhadap keseluruhan populasi. Yang kelima yaitu konstanta. Konstanta merupakan angka tetap yang biasanya dalam demografi 100 ataupun 1000. Yang keenam yaitu ukuran kohor. Ukuran kohor yaitu mengukur kejadian terhadap suatu kohor yang mengalami kejadian demografi yang sama yang diamati berdasarkan waktu. Yang selanjutnya yang ketujuh, ukuran waktu. Ukuran waktu merupakan yang mengukur kejadian-kejadian yang muncul pada suatu populasi selama satu periode waktu. Yang selanjutnya yang kedelapan yaitu umur median. Umur median merupakan umur tepat di tengah-tengah, setengah populasi lebih tua dan setengah populasi lebih muda. Yang kesembilan yaitu rasio jenis kelamin. Seperti yang kita ketahui, rasio jenis kelamin merupakan rasio penduduk laki-laki terhadap perempuan. Biasanya dinyatakan dalam jumlah laki-laki per 1000 penduduk wanita. Yang selanjutnya yaitu yang ke-10 rasio beban tanggungan. Rasio beban tanggungan merupakan perbandingan penduduk dengan umur yang menjadi beban dengan penduduk yang produktif yaitu 15-64 tahun dari suatu populasi. Selanjutnya yaitu yang ke-11. Yang ke-11 yaitu rasio beban tanggungan umur muda. Rasio beban tanggungan umur muda yaitu
Perbandingan dari penduduk umur 0 sampai 4 tahun dibandingkan dengan penduduk umur produktif atau umur 15 sampai 64 tahun dikali dengan konstanta. Yang terakhir yaitu rasio beban tanggungan umur tua. Rasio beban tanggungan umur tua yaitu perbandingan jumlah penduduk 65 tahun ke atas dibandingkan dengan penduduk umur produktif atau 15 sampai 64 tahun dikali dengan konstanta. Struktur atau komposisi penduduk dapat diklasifikasikan menurut karakteristiknya, yang salah satunya karakteristik demografi, seperti umur dan jenis kelamin. Variabel terpenting dalam demografi adalah komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Hampir semua pembahasan mengenai masalah kependudukan melibatkan variabel umum dan jenis kelamin. Misalnya, dalam memperkirakan besarnya kelahiran, kematian, besarnya rasio beban tanggungan, dan rasio jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin merupakan data dasar dari perkiraan tersebut. Yang pertama, komposisi berdasarkan umur digunakan untuk mengelompokkan penduduk suatu negara atau daerah berdasarkan rentang usia tertentu. Pengelompokan ini biasanya ditunjukkan untuk menentukan jumlah penduduk dalam usia produktif dan non-produktif. Dalam pembahasan demografi, pengertian umur adalah umur pada saat ulang tahun terakhir atau pembulatan ke bawah. Misalnya, Ani lahir pada bulan Januari tahun 2008 dan sensus 2010 dilaksanakan pada bulan Mei. Jadi pada saat sensus 2010 dilaksanakan, Ani berusia 2 tahun 4 bulan. Tetapi dalam penghitungan demografi, Ani dicatat berumur 2 tahun saja. Struktur umur penduduk dapat dilihat dalam umur 1 tahunan atau yang disebut juga umur tunggal, dan yang dikelompokkan dalam kelompok umur berinterval 5 tahun. Misalnya, kelompok umur 0 sampai 4 tahun, 5 sampai 9 tahun, 10 sampai 14 tahun, sampai dengan yang terakhir 75 ke atas. Pengelompokan umur juga dimungkinkan untuk dibuat sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, jika ingin diketahui pengelompokan penduduk menurut usia sekolah pada pengelompokan umur dapat dibuat menjadi 7 sampai 12 tahun untuk usia anak SD, 13 sampai 15 tahun untuk usia SMP, 16 sampai 18 tahun untuk usia SMA, dan 19 sampai 24 tahun untuk usia perguruan tinggi. Selain itu, struktur umur penduduk dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, penduduk usia muda dari umur 0 sampai 14 tahun. Yang kedua, penduduk usia produktif dari umur 15 sampai 59 tahun. Yang ketiga, penduduk lanjut usia di usia 60 tahun ke atas. Menurut WHO dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Pengelompokan penduduk berdasarkan karakteristik demografi adalah berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Berikut merupakan contoh pengelompokan penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.